Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. The Honorable the Dean of Faculty of Psychology and Socioculture of Science of Islamic University of Indonesia, Dr. Haji Fuad Nasori, SPSI, MSI, MAG Psikolog. The Honorable the Head of English Language Education Department of Islamic University of Indonesia, Ms. Irma Windy Astuti SSM Hum. The Honorable all lecturers and staff of English Language Education Department, and the distinguished speakers, Mr. Afrizal Lutfi Lisdianta SS, and Ms. Yunita Wahyu Widianingrum SPD, and also our moderator who will lead today's discussion, Ms. Astri Hapsari SSM TESOL, and all beloved students of English Language Education Department of Islamic University of Indonesia. First of all, let's express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing and mercy. We can be here right at this moment with healthy condition. Let us greet and pray to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of light and left the darkness in this life. In this special workshop, Career Planning, we would like to greet the attendees one more time. Good morning and welcome to Workshop Career Planning, Professional Translators in Education 4.0. To open today's workshop, we invite you all to recite Basmalah together, for we wish our agenda today can be proceeded successfully. Bismillahirrahmanirrahim. That today's occasion has been opened, now I would like to step onto the following agenda, which is opening welcoming speech from the Dean of Faculty of Psychology and Socioculture Science. Please join me welcoming Bapak Dr. Haji Fuad Nasori, SPSI, MSI, MAG Psikolog. For Bapak Fuad, the time is yours, Bapak. Oke, apakah suara saya bisa didengar? Bisa terdengar, Bapak. Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, yang terhormat Ibu Irma Windy Astuti selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian Ibu Astri Hapsari ya, selaku apa istilahnya, pembina mahasiswa gitu ya. Oke, kalau yang saya tahu ada apa menjadi PSMP Mbak ya. Oke, pengendali sistem mutu program studi. Oke, kepada para Mas moderator ya, Mas Afrianto ya, karena ini banyak Afrinya ini ya, tapi tidak dari Afrika atau ini ya. Oke, Mas moderator Mas Afrianto. Oke, Ahmad, itu Ahmad Muhammad Amiruddin atau Ahmad Muhammiruddin? Ahmad Muhammiruddin, Bapak. Oke, dulu saya pikir orang tuanya nulisnya aslinya Ahmad Muhammad ya. Bukan Oke, tapi mungkin memang begitu ya. Oke. Iya. Nah, untuk pembicara Mas Afrizal dan Mbak Yunita, untuk anak-anakku sekalian, para mahasiswa, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan ya, terutama kesehatan. Dan berbagai macam kenikmatan yang lain ya, termasuk kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia ini. Nah, semoga kita termasuk hamba yang bersyukur ya. Dan hamba yang bersyukur itu tentu saja salah satunya adalah memang berbuat yang terbaik ya atas nikmat yang diterimanya itu. Nah pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kabar yang baik dulu untuk para mahasiswa yang ini sudah diketahui oleh Bu Irma dan Bu Astri ya, bahwa tahun lalu pendaftar PB ini meningkat tajam gitu ya, di era pandemi yang mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tapi
ternyata mahasiswa yang mendaftar itu meningkat ya. Oke. Kalau pada tahun 2019 itu pendaftar PBI itu 437 begitu ya. Oke. 437, maka pada tahun 2020 kemarin pendaftarnya menjadi 880. Jadi meningkatnya lebih dari 100% gitu ya. Oke, nah moga-moga tahun ini terus meningkat, kalau bisa 100% lagi gitu ya. Oke. Tapi paling tidak kita berharap yang mencapai di atas 880 gitu ya. Oke, yang ini untuk memberikan catatan bagi kita bahwa prodi PBI semakin diminati begitu ya. Oke, dan semoga dari tahun ke tahun terus tahun ke tahun terus banyak peminatnya begitu ya. Oke, dan yang lain adalah bahwa kabar gembira salah seorang dosen PBI ini yaitu Bapak Nizamuddin Shadiq ya. Pada kira-kira 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu itu alhamdulillah sudah menyelesaikan studi S3-nya di Southampton University di Inggris sana itu ya. Oke, insya Allah nanti bulan Oktober orangnya sudah akan kembali bersama kita gitu, kembali dari Inggris dan akan bersama-sama kita di UI ini ya. Nah, moga-moga dosen-dosen yang lain yang sedang studi itu juga lancar studinya ya. Nah selanjutnya yang terkait dengan workshop career learning, workshop career planning ini ya. Jadi saya tentu saja mengapresiasinya dan memang kita itu membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi lah gitu ya tentang apa yang akan kita pilih di masa yang akan datang. Dan tentu saja tidak hanya tahu persis ya, sadar apa yang kita mau capai, mau lakukan. Yang lebih dari itu adalah memang mengambil langkah-langkah ya, langkah-langkah yang kita ambil saat ini, yang langkah itu kita gerakkan ya untuk menuju apa yang kita inginkan ini. Nah, saya membaca beberapa waktu yang lalu sebuah buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud begitu ya, di mana sebenarnya kita itu juga masih dalam taraf yang prihatin ya, di mana ini lebih dari 1/4 angkatan muda itu masih menganggur. Itu kabar yang tidak baik ya. Nah kemudian sebagian dari mereka bekerja tidak sesuai dengan keterampilan yang sudah, atau pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajarinya secara serius ya. Kalau lulusan S1 berarti banyak yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya gitu ya. Nah yang ini juga menjadi catatan penting ya, dan untuk PBI ini yang tentu saja akan diusahakan untuk diperbaiki. Kemudian banyak, dan sehingga yang catatan yang ketiga adalah banyak yang tidak menggunakan ilmu dan keterampilan yang dipelajarinya itu secara optimal. Jadi belajar A tapi kerjanya di B begitu ya. Yang ini untuk menunjukkan bahwa career planning-nya itu memang kurang begitu bagus. Nah, oleh karena itu kalau padahal kita itu hidup kita ya nggak panjang gitu ya. Ya orang itu mulai bekerja sampai selesai masa produktivitasnya itu ya kira-kira 30 tahun ya. Kalau usianya lebih panjang seperti Pangeran Philip ya mungkin lebih panjang lagi ya. Tapi katakanlah orang itu dengan asumsi bekerja ya sekitar umur 25 tahun begitu ya, moga-moga lebih awal gitu ya. Kemudian orang itu pensiun umur 56 tahun, moga-moga juga bisa lebih panjang ya. Maka waktu kerja kita ya sekitar berapa? 25 tambah 5 ya 30 tahun ya. 25 sampai 35 tahun, maaf 35 tahun gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita itu menyiapkan dengan baik maka rentang kita ya, kita melakukan pekerjaan, kalau kita siapkan sesuatu ya, pasti kalau kita siapkan sesuatu itu dengan baik, maka kita akan mengerjakannya dengan baik pula. Nah sementara kalau kita melakukan sesuatu dengan persiapan yang kurang gitu ya, maka ya kita butuh waktu lagi gitu ya. Mungkin kita bisa mengerjakan dengan baik, tapi kita butuh waktu lagi. Nah, sehingga menurut saya career planning ini penting bagi kita itu untuk memastikan bahwa
kita berada di jalur yang benar, sehingga ketika kita memilih dan menempuh suatu pekerjaan itu kita bisa melakukannya dengan baik ya, karena disiapkan dengan baik pula. Nah, karena pada dasarnya kita itu ingin ya agar apa yang kita lakukan itu kan memang yang terbaik gitu ya. Yang terbaik, yang memberi manfaat bagi orang banyak, yang bagi kita itu memberi makna. Kalau para ahli itu selalu mengingatkan nih bahwa kita itu akan ya merasa bahagia begitu. Nanti kita itu dalam hidup ini akan merasa bahagia kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan makna yang terbaik terbanyak gitu ya. Jadi bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk Allah begitu ya. Nah kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan itu bermanfaat, maka insya Allah kita itu akan bahagia, merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Nah oleh karena itu agar di belakang nanti kita bahagia dengan pilihan-pilihan kita, dan tidak sebaliknya ya, kita merasa salah jalan gitu ya, kecemplung, kecemplung dan setelah itu menghayatinya mungkin masih bagus ya, menghayatinya itu bagus ya, tapi ada orang yang nyemplung dan merasa dia itu salah menempuh jalan ya, salah dalam menempuh jalan, maka itu tentu saja tidak baik ya. Nah, karena ya hidup yang tidak lama kok disia-siakan atau tidak memberikan kebaikan untuk diri maupun orang lain. Karena kita tahu bahwa agar kita itu memang bisa nanti memberikan merasa makna itu memang adalah ya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu memberi manfaat ya. Dan agar memang real memberi manfaat, maka tentu saja kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan bakat kita, dan kita yakin bahwa kita bisa optimal di sana. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, nah moga-moga, nah dan hari ini kita akan bicara salah satu bagian apa itu pekerjaan yang akan dipilih oleh lulusan pendidikan bahasa Inggris, yaitu menjadi penerjemah begitu ya. Yang saya yakin bahwa penerjemah ini akan selalu dibutuhkan ya, karena penerjemah ini kan memang harus orang yang profesional begitu ya. Dan walaupun bahasa internasional itu mungkin semakin meningkat ya, meningkat dipahami, akan tapi tetap saja nanti kita itu butuh orang-orang yang profesional yang bisa menjadi jembatan antara banyak orang itu dengan dengan teks-teks yang harus dipahami gitu ya. Apalagi kalau saya pernah membaca tingkat kemampuan orang Indonesia itu dalam memahami bahasa Inggris itu kan juga memang belum tinggi ya. Ya katanya kita itu kalau di Asia Tenggara itu ya paling rendah gitu ya. Apalagi dibanding Singapura, apalagi dibanding Singapura, Malaysia, di bawah Thailand juga ya, kita juga di bawah Vietnam. Mungkin kalau agak mending kalau dibandingkan dengan Kamboja dan Laos ya, negeri yang tidak kita kenal ya, atau jarang kita kenal. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan itu ini sesuatu yang sangat penting, dan kalau kita lihat sejarahnya memang transfer ilmu pengetahuan itu memang dilakukan dengan translasi, dan yang pasti dulu zaman Islam itu pada zaman siapa itu Harun al-Rasyid dan anaknya, saya lupa namanya. Tapi puncaknya di zaman anaknya Harun al-Rasyid itu, di zaman Abbasiyah dulu penerjemahan itu berkembang luar biasa begitu ya. Yang itu memang untuk mempercepat masyarakat itu memang paham dengan ilmu ya, atau paham dengan perkembangan terbaru di tempat-tempat lain. Nah semoga nanti kalau Anda akhirnya memilih jalur menjadi penerjemah ini, nanti Anda akan membantu masyarakat umumnya itu lebih cepat proses edukasinya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa lah kira-kira kalau istilah negara kita gitu ya. Sehingga, dan siapa tahu nanti kalau Anda memilih juga tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga meningkatkan iman dan takwa gitu ya. Juga memperbaiki akhlak masyarakat begitu ya. Terutama kalau kita apalagi yang memilih jalur penerjemah bebas kan bisa memilih topik-topik atau buku-buku tertentu yang terkait dengan iman dan takwa dan dengan akhlak gitu ya.
di samping yang terkait dengan usaha untuk pencerdasan bangsa. Nah, moga-moga workshop career planning pada hari ini memberikan membentangkan peta jalan begitu ya untuk para mahasiswa bagaimana menjadi penerjemah yang profesional. Nah, terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas kehadiran para pembicara ya, yang hebat-hebat ya, masih muda juga jadi direktur ini ya, kayak Mas Afrizal ini. Dan wakil direktur Mbak Yunita. Terima kasih sekali. Nah, dan saya pikir saya cukupkan sekian ya dari saya. Moga-moga Anda bisa mengikutinya sampai tuntas ya. Oke, dan moga-moga Anda tidak hanya mengetahui caranya ya untuk menjadi penerjemah yang profesional, tapi Anda mulai hari ini sudah menapakkan langkah ya untuk menjadi memilih ini dan mengambil langkah-langkah, mengambil keputusan-keputusan untuk memudahkan Anda untuk mencapai pilihan ini. Oke, dari saya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that was the opening and welcoming speech from our Dean, a very beneficial speech which we can learn from it. Hopefully we can take the values of the speech. Now let's hear another speech from the head of English Language Education Department. Please join me welcoming Ms. Irma Windy Astuti SSM Hum. For Ms. Irma, the time is yours. Thank you very much, Mas Afri. Welcome, Ms. But before I proceed, I just got a message from Ms. Astri requesting that we have a photo together before our dean is signing out. Is that true? So I'll just go with the. Okay. So now we are going to have photo session, everyone. So would you please to turn on the camera? Okay, for all the audiences here, I will invite you all to turn on the camera so we can have quick photo session. Silahkan dihidupkan cam-nya. Thank you very much. Okay. Okay. Oke, baik. Oke. Okay, everyone, let's put the best smile of us here. 1, 2, 3. Okay, maybe one more time. 1, 2, 3. Okay. Okay, baik. I think Miss Irma can proceed to the next agenda, Miss Irma. Yes, thank you, Mas Afri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to do the speech in Bahasa. Thank you very much for the time. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, terutama untuk Bapak kita, Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Fuad Nasori yang sudah berkenan hadir membersamai kami untuk membuka acara. Terima kasih sekali atas pengantar dan motivasinya Pak Fuad. Mari kita ungkapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Senin ini. Kita dapat dipertemukan dalam suasana
Ramadan yang insya Allah diberkahi. Semoga teman-teman diberikan kelancaran juga dalam melaksanakan ibadah Ramadannya. Ya, terima kasih kepada Miss Astri dan tim yang telah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Dan terkhusus kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kedua pemateri atau narasumber workshop career planning yang luar biasa, Mas Afrizal Lutfi, salam kenal dari kami di PPI, saya Irma Windy Astuti, dan juga our very own Miss Yunita sebagai salah satu alumni Prodi PPI. Apa kabar? Terima kasih sudah berkenan untuk sharing dengan kami dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya dari angkatan 2017 Prodi PPI UII. Kami juga mengundang rekan-rekan alumni. Alhamdulillah sudah ada total 50 orang yang hadir. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah. Baik, mungkin saya bisa sampaikan juga sekilas menawi Pak Fuad masih ada di sini. Jadi Career Planning Workshop ini merupakan kegiatan rutin di Prodi PPI yang memang kami peruntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini kebetulan rekan-rekan angkatan 2017 saat ini memang relatifly fokus dengan penyelesaian tugas akhirnya. Jadi rata-rata memang sudah menyelesaikan teori dan kuliah dan fokus untuk menyelesaikan tugas akhir dan tentu saja sambil mempersiapkan ya karir ke depan. Nah, kami berharap ini timing yang pas ya bagi teman-teman untuk mempersiapkan peluang karir ke depan, karena next step-nya tentu saja setelah teman-teman lulus nanti teman-teman akan berikhtiar gitu ya. Nah, kegiatan ini sendiri tentu saja berbasis rasionalisasi Pak Fuad, karena kami di Prodi memang memiliki 3 konsentrasi peminatan. Yang pertama English teaching for young learners, kemudian peminatan translation and linguistic, dan yang ketiga adalah peminatan English for specific purpose atau vocational English seperti itu. Nah, di 2 tahun terakhir ini kita melihat animo mahasiswa yang mengambil peminatan translation ini meningkat gitu ya. Jadi jika kita bandingkan dengan 2 peminatan atau konsentrasi yang lain, 2 tahun terakhir ini kita membuka 2 kelas paralel untuk untuk konsentrasi translation and linguistic. Jadi kita melihat memang ada animo ke sana dan ada keinginan mahasiswa untuk menambah kompetensi penerjemahan dan interpreting. Nah, merespon hal tersebut, kami juga kemudian konfirmasinya dengan jajak pendapat, dan memang 47% dari mahasiswa calon lulusan ini menginginkan untuk diberikan informasi dan orientasi mengenai bidang kerja di dunia penerjemahan yang kemudian menjadi tema pada workshop career planning kali ini. Dan tentu saja objektif daripada kegiatan ini untuk mengenalkan dinamika kerja di industri translation dan interpretation yang nanti akan dielaborasi lebih jauh oleh 2 narasumber kita. Kemudian ya ini adalah salah satu upaya untuk mengidentifikasi peluang dan kesempatan nanti teman-teman untuk berkarir di industri translation dan interpretation, baik itu secara formal maupun informal, dan nanti mungkin Mas Afrizal bisa juga menjelaskan bagaimana stepnya. Mungkin teman-teman ini bisa menjadi salah satu peluang karir di awal studi gitu ya, sebagai stepping stone atau justru establish career gitu ke depannya, sebagaimana yang telah dijalani oleh Mas Afrizal sendiri.
Tahun lalu juga kami menghadirkan salah satu alumni PPI UII, Mbak Indah, yang juga berkarir di Translation Agency. Nah, waktu itu kita mengundang beliau di acara Alumni Sharing Section. Jadi selain Career Planning Workshop ini, kami juga kami di Prodi Pak Fuad juga memiliki kegiatan semacam webinar gitu ya, sosialisasi dan gathering yang lain, di mana rekan-rekan alumni yang sudah memiliki profesi yang cukup well established kita undang untuk sharing. Jadi selain workshop career planning ini, nanti insya Allah melalui IKA PPI UII ya, kita juga akan mengadakan alumni sharing session. Dan tentu saja kita tidak ingin menganak emaskan salah satu konsentrasi studi gitu, karena untuk rekan-rekan yang ada di peminatan teaching ya, di peminatan teaching English to young learner dan vocational English juga kami coba fasilitasi melalui kerjasama Prodi PPI UII dengan Britain English Education. Nah, seminggu yang lalu juga teman-teman sudah mendapatkan sosialisasi mengenai Cambridge Teaching Knowledge Test dan beberapa opsi sertifikasi yang bisa teman-teman ambil untuk meningkatkan kualifikasi. Jadi demikian Pak Fuad, semua yang kami ikhtiarkan tentu bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi dan juga kualifikasi rekan-rekan semua, sehingga nanti dapat menjadi lulusan yang kompetitif ya, tidak hanya yang akan insya Allah berkarir di dunia pendidikan sebagai guru bahasa Inggris, instruktur bahasa Inggris, tapi juga sebagai penerjemah, kemudian interpreter, dan mungkin saja copy editor, dan banyak sekali peluang karir lain gitu ya, yang memang yang memang bisa dipenuhi dengan kualifikasi dan kompetensi dan keterampilan berbahasa Inggris. Nah, kita juga insya Allah nanti akan coba berdiskusi dengan narasumber kita, Bapak CEO, kita lihat bagaimana nanti peluang, apakah ada peluang kerjasama, ada potensi kerjasama yang bisa kita kolaborasikan gitu ya, antara pihak PT Star Software Indonesia dengan PPUI. Misalkan kalau dalam bayangan saya mungkin dalam konteks pemagangan mahasiswa gitu ya, karena kita saat ini kan memang sedang didorong oleh pemerintah untuk menginisiasi dan juga memfasilitasi mahasiswa melalui kurikulum Merdeka Belajar. Jadi jika ke depan ada peluang untuk kerjasama misalkan terkait pemagangan mahasiswa, khususnya dari konsentrasi terjemahan, saya pikir nanti insya Allah akan sangat baik ya untuk academic credential bagi calon lulusan kami. Nah, ini sekedar lemparan ide saja, insya Allah nanti kita bisa dalami. Mungkin seperti itu dari saya, mohon maaf jika terlalu panjang. Terima kasih teman-teman, selamat mengikuti workshop, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that was the speech from our Kaprodi. Hopefully we all can take some from the speech for Ms. Irma. Thank you very much, Ms. Irma. Okay, and now we have come to the main section of this event. In the main agenda, there will be two sections, which will be delivered by Mr. Afrizal Lutfi Lisdianta SS and also Ms. Yunita Wahyu Widianingrum SPD. However, right after this moment, the workshop will be led by the moderator. She is one of our lecturers who becomes the moderator of today's workshop. Everyone, please join me welcoming Ms. Astri Hapsari, SSM TESOL. For Ms. Astri, now the floor is yours. Thank you, Mas Afri, for the time and the opportunity that you given to me. Okay. First of all, I would like to thank you to Ms. Irma for a very deliberate and thoughtful discussion on how important it is that we also take the opportunity to see more deeply in the prospect of
translation industry. And we are very lucky today that we are accompanied by two distinguished speakers. The first is Mr. Afrizal Lisdianta, who has already been in the industry for about 9 years, right, Pak Afrizal? Yeah, and also our beloved alumnus Yunita Wahyu Widianingrum, who will also share her experience during her career on the professional translator industry. So without further ado, I think time is yours, Bapak Afrizal and Miss Yunita Wahyu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astri. Ini saya langsung share screen ya, saya coba ya, Mas Afri ya. Coba ya. Kira-kira udah kelihatan nggak ya, teman-teman? Sudah kelihatan belum? Sudah. Ini mungkin kalau mau manggil saya bisa panggil Afi ya. Yang satu tadi ada Mas Afri tadi ya. Saya sebenarnya dipanggilnya Afi. Biasanya teman-teman manggil saya Afi. Jadi daripada Afri sama-sama Afri ya, saya panggilnya Afi aja gitu. Oh ya Mas. Tadi sebelum saya masuk ke materi, ini kan ada sekitar 1 jam 15 menit ya waktunya ya. Tadi saya dengar penyampaian dari Bu Irma, menarik sekali karena sebenarnya Bu Irma saya sudah dengar tentang kurikulum Merdeka Belajar itu dan kita sudah rekanan dengan UNS, Bu. Nah, itu kita banyak program yang kita jalankan bersama. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya untuk dosennya melalui berbagai pelatihan. Kemudian juga magang, juga pelatihan dunia industri ke kampus juga. Dan yang terakhir yang sedang jalan sekarang justru kita juga, saya sendiri sebagai konsultan pendirian bisnis penerjemahan di UNS Centernya, di UNS tapi bukan di UNS, sorry, di sekolah vokasi UNS. Jadi yang kerjasama dengan kami itu adalah jurusan bahasa Inggrisnya, prodi bahasa Inggrisnya yang di vokasinya. Karena kebetulan mereka fokus di penerjemahan. Jadi kalau untuk kerjasama kita terbuka untuk hal seperti itu, Bu Irma, Bu Astri, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Oke, jadi saya ngikutin temanya ya tentang professional translators in education 4.0. Sebenarnya ketika saya dapat info dari Mbak Yunita, ada beberapa poin yang minta disampaikan. Itu saya bilang ke Mbak Yunita, Mbak, ini kalau misalnya kita bahas semua ini bisa jadi satu mata kuliah sendiri gitu saya bilang. Jadi kita coba ringkas menjadi beberapa part ya. Jadi insya Allah ini ada sekitar 40 slide, 40 berapa saya nggak tahu. Kalau perlu sampai maghrib kita ya. Nggak bercanda. Oke. Jadi ada beberapa item yang akan saya share di sini. Saya dan Mbak Yunita share. Yang pertama tentang profil perusahaan kami, kemudian tentang pengenalan tentang translation dan localization, opportunity dan challenge, kesempatan dan tantangannya, terus ada tentang proses seleksi di STAR seperti apa, pengalaman menjadi penerjemah profesional, dan kemudian terakhir tentang rekomendasi, asosiasi, dan pelatihan. Nanti kalau ada tambah-tambahan mungkin bisa di sesi tanya jawab. Oke, ini kami ya timnya yang diundang di workshop kali ini. Ada saya dan Mbak Yunita. Nanti boleh Mbak Yunita nanti mungkin kenalan lagi lebih jauh, atau mungkin sudah ada yang kenal dengan Mbak Yunita. Saya sendiri sekarang menjabat sebagai COO atau Direktur Operasional sudah kurang lebih 9 tahun di dunia pelokalan ini, dunia localization. Sedangkan Mbak Yunita ini sebagai penerjemah juga di STAR, kurang lebih 1,5 tahun sudah bergabung di industri pelokalan ini. Jadi mari kita rock and roll hari ini ya. Oke, yang pertama kita kenalan dulu nih tentang PT STAR. Jadi STAR ini sebenarnya cabang dari STAR Group AG yang ada di Switzerland, di Swiss ya. Jadi kalau STAR Group ini ada di 30 negara, ada 30 negara dan ada di 55 lokasi termasuk Indonesia. Dan yang dikerjakan oleh STAR Group ini nggak cuma penerjemahan, banyak sekali. Ada corporate language management, ada augmented reality, ya IT lah ya, dan software.
Lalu kita sendiri Star Software ini ada di Indonesia, ya sudah dari sejak tahun 98, dan yang kita kerjakan itu kami bagi menjadi 3 besar, yaitu yang paling utama adalah language solutions. Language solutions adalah yang salah satunya adalah penerjemahan tadi, kemudian IT, dan yang terakhir adalah kreatif dan consulting. Untuk Star sendiri, alhamdulillah kami selalu berada di sekitar top 10 sampai top 15, ya, top 10 sampai top 15 sebagai LSP atau Language Service Provider terbesar di dunia. Ini tahun 2020 oleh salah satu perusahaan survei namanya Slator. Kita posisi nomor 9, dan ini yang ini 2000 sorry. Dan yang ini tahun 2021. Jadi sebenarnya Star Software ini nggak cuma satu perusahaan, ya, kita punya beberapa anak perusahaan yang nanti akan kita jadikan holding, kemudian nanti akan ada beberapa anak perusahaan, tapi holdingnya belum jadi, masih proses. Jadi ada 3 merek, kita ada Star sendiri, kemudian Speakwell, dan Kodegiri. Untuk Star sendiri kami mengerjakan language solutions, kreatif multimedia, dan consulting, lalu IT. Untuk Speakwell itu language solution dan multimedia, dan Kodegiri itu di IT ada e-learning, ada ERP, IoT, information system, website, dan mobile apps development. Nah, memang untuk sampai saat ini sekitar mungkin 70%, 65-75% kita memang lebih besar di language solution atau lebih di penerjemahan. Kita paling besar di situ. Tapi kita sedang proses mengembangkan untuk di bisnis unit lain seperti IT dan multimedia. Ini kantor kami yang di Jogja. Saat ini kami masih berada di sebuah rumah yang cukup besar di Jalan Kenanga di Jombor Kidul, dan insya Allah tahun ini sedang proses pembangunan kantor sendiri. Semoga nanti tahun 2022 awal itu jadi. Jadi kalau mau main-main monggo, silakan Bu Astri, Bu Irma, kalau mau kunjungan, mau main, silakan kabar-kabar aja, nanti kita siapin tempat buat ngobrol-ngobrol di kantor juga boleh. Ini saya mau share juga beberapa hal tentang di dunia, sebenarnya nggak cuma di dunia pekerjaan di tempat kami, ya, tapi mungkin secara umum juga gitu. Nah, kebetulan untuk di Star sendiri, ini Mbak Yunita juga sudah tahu dengan pasti bahwa kita punya 3 value ini atau 3 cara bekerja gitu. Yang pertama speed, yang kedua quality, yang ketiga innovation. Nah, speed, quality, innovation. Speed ini apa? Speed ini bukan artinya ngerjain pekerjaan cepat-cepat, enggak. Jadi misalnya ada terjemahan asal hajar aja gitu, enggak seperti itu. Yang dimaksud dengan speed itu adalah respon kita, Bu. Jadi kita itu sekarang semuanya serba instan, semuanya mau cepet gitu. Nah, yang kita utamakan nomor 1 Star itu punya fast respon. Nah, itu fast respon itu tuh sebenarnya nggak mesti harus perusahaan yang punya, tapi secara perorangan pun kita juga harus punya attitude fast respon gitu. Apalagi kalau di dunia penerjemahannya adalah jasa. Nah, jadi kalau kita nggak fast, nggak cepat menjawab pertanyaan dari klien atau permintaan dari klien, nah sudah susah, pasti akan susah bersaing. Kemudian kualitas, jelas kualitas itu mau oleh siapapun, kualitas jelas nomor 1, nggak boleh dikesampingkan, termasuk kualitas dalam menerjemahkan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah innovation. Innovation itu maksudnya adalah ya kita memberikan apa yang klien maunya. Kita cuma punyanya A, tapi klien ternyata mintanya B, ya kita coba kasih B gitu. Kita cari cara gimana caranya kita bisa berinovasi. Dan yang paling terakhir adalah yang paling penting, kalau 3 hal ini kita nggak punya, termasuk teman-teman nanti kalau mau kerja atau mengerjakan apapun, punya speed, quality, innovation, cukup tidak, harus punya satu lagi yang terakhir, yaitu passion. Percuma kalau nggak punya passion. Kalau nggak ada passion, nanti cuma jadi robot doang. Jadi hambar kerjanya, hambar melakukan apa-apa. Jadi kalau punya 3 ini plus 1 ini, itu sebenarnya dimanapun juga pasti akan ya jalan aja gitu. Oke, untuk start, karena tadi ini adalah kita temanya ngomongin masalah penerjemahan, jadi saya akan kenalin tentang Star Language Solutions itu apa sih yang dikerjakan. Jelas yang kita kerjakan adalah penerjemahan. Jadi Language Solutions itu kita nggak cuma penerjemahan, tapi ada juga layouting atau desktop publishing, ada interpreter juga, subtitling, software testing, dan copywriting. Saya nggak bisa jelasin satu-satu, nanti waktunya nggak cukup.
Jadi dalam language solution itu pun ada banyak yang kita kerjakan. Kemudian ini adalah apa sih yang sebenarnya kita terjemahkan? Ini ada top konflik pun juga kita pernah terjemahkan, semuanya terjemahkan. Cuma paling banyak adalah ini. Nah, ini yang nanti akan jadi PR juga, gimana kita melink dan matchkan antara dunia industri dengan akademisi gitu. Terus kita masuk ke itu tadi sekilas tentang Star Software ya, teman-teman. Itu tadi perusahaan tempat kami bekerja. Nah, kita masuk ke industrinya nih. Ada yang pernah tahu perbedaan antara translation versus localization? Ada yang pernah tahu? Kalau ada yang tahu, jangan Bapak Ibu dosen, mahasiswa ada yang mau menyumbangkan ini pikiran, ada yang tahu? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nggak ada ya? Atau ada yang Umar Ma'ruf tuh raise hand. Boleh dikasih ini Mas moderator, Bu Astri. Ya, siapa? Ya. Itu ada yang raise hand itu. Ya, Umar Ma'ruf, silahkan. Oh, pilih chat dia, Mas. Oh, chat. Oke. Apa nih katanya? Ya, silahkan Umar. Halo Umar, sepertinya koneksinya mungkin bermasalah. Oke. Ini menarik kalau ada yang tahu, ini sudah modal yang bagus gitu. Kalau sudah ada yang paham tentang tentang perbedaan translation dan localization. Ya, Umar. Ya, ada di chat sepertinya Umar menulis translasi itu lebih menuju ke artian langsung. Oke. Kemudian localization. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bantuin Umar juga nggak apa-apa. Ayo, karena salah satu value dari STAR adalah speed ya. Tapi harus akurat. Speed and accuracy. Oke, sedangkan lokalisasi bisa disangkutkan dengan budaya target bahasa. Begitu kata Umar. Mas Abdi. Oke, siap. Kurang lebih sudah nyangkut, tapi masih kurang lengkap. Baik, coba kita lihat. Kan yang sama ngomong ada bu dosen, ada mahasiswa, jadi kita sedikit-sedikit kayak kuliah ya. Ada pengertian dulu ya. Nah, ini ada pengertian translation ya. Kalau baca sendiri, sorry ini tutupan. Translation itu adalah proses changing a source version of software documentation into target language by simply changing the words from one language to another. Atau yang lainnya, translation tends to be simpler than localization. It is a direct conversion of one language to another. Kalau localization dibaca, dicermati, is taking a product. Yang tadi kan translate ya. Ini adalah is taking a product and making it linguistically and culturally appropriate. Tadi Umar bilang tentang budaya juga ya. Jadi sudah masuk to the target lokal where it will be used and sold. Jadi kalau dilihat ada benang merah bahwa kita kalau misalnya masuk ke dalam pelokalan, industri pelokalan atau localization ini, ada yang sebutnya lokalisasi, ada yang pelokalan. Saya lebih nyaman menggunakan pelokalan gitu, karena lokalisasi bisa nyambung ke tempat lain gitu. Jadi kita pakai pelokalan. Itu kita sebenarnya yang saya selalu bilang juga ke tim saya, penerjemah termasuk Mbak Yunita juga, adalah kita itu ikut menjual produknya klien. Jadi kita nggak sekadar menerjemahkan. Jadi kita membantu menjual produknya klien. Tapi lewat salah satu role-nya adalah menerjemahkan. Gitu. Nah, kalau mau di gambaran perbedaannya seperti ini. Nah, kalau menerjemahkan itu kan biasa ya teman-teman, misalnya pernah menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke Inggris, nerjemahin jurnal, nerjemahin abstraknya teman-teman yang mungkin dari jurusan lain gitu ya. Sudah ada terjemahan, ada bahasa sumber, ada bahasa target, selesai. Bahasa Inggris Indonesia atau Indonesia ke Inggris, selesai, sudah. Kalau ada editing ya mungkin diedit sendiri atau ada proofreading sendiri. Tapi kalau localization itu banyak sekali prosesnya. Anything you need to localize your product. Jadi dari translation proses ya. Di dalam translation proses itu aja ada banyak stepnya, ada preparation, ada TEP, ada desktop publishing, ada quality assurance, quality check gitu ya. Terus culture-nya, legal requirements-nya, bla bla bla, begitu banyak sekali. Nah, sebenarnya STAR ini adalah yang tepat adalah perusahaan pelokalan atau localization company. Bukan translation company ya, tapi kita kalau misalnya ditanya orang
ribet jawabnya, kerja di perusahaan mana? Perusahaan pelokalan lah, bingung orang kan. Kalau kita jawab perusahaan penerjemahan aja kadang orang bingung gitu. Jadi kadang kalau dibilang kerja di mana, mungkin Mbak Yunita juga pasti mengalami kalau ditanya sama keluarganya atau kerja di mana, penerjemahan. Oh, nerjemahannya apa? Oh, Al-Qur'an ya, nerjemahin Quran, nerjemahin novel atau apa gitu ya. Kadang kalau saya sendiri kalau ditanyain orang begitu saya jawab, di toko komputer Pak, udah gitu, langsung ngerti orang udah gitu. Komputer wes gitu, orang malah ngerti gitu. Karena susah ngasih pengertiannya seperti ini. Nah, sekarang saya kasih gambaran, ini salah satu workflow ya, ini workflow di tempat kerja kami, dalam sebuah penerjemahan itu, ada banyak sekali step-step seperti ini. Nah, di timnya Mbak Yunita itu, pasti akan mengalami seperti ini. Jadi, satu proyek terjemahan itu nggak sesimpel nerjemahin selesai gitu. Nah, ini saya nggak mungkin jelasin satu-satu juga, ya, karena waktu juga ya. Jadi ada beberapa nih, misalnya di sini adalah Mbak Yunita jadi penerjemah, bisa juga Mbak Yunita jadi editornya, bisa juga jadi QA-nya gitu. Bahkan kita juga ada namanya terminologi manajemen atau terminologis gitu ya. Oke, ini kapan-kapan nanti kalau misalnya itu boleh kita bahas lebih lanjut ya bagaimana workflow di dalam proses pelokalan atau proses penerjemahan di dalam sebuah industri ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih gambaran ke teman-teman bagaimana sebuah produk itu dilokalkan atau dilocalize gitu ya. Teman-teman tahu mobil ini ya, semua tahu mobil Terios ini ya. Ini Daihatsu ya. Ini mobilnya dari mana? Ada yang tahu mobilnya ini aslinya dari mana? Perusahaan mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari Dari mana? Dari Jepang ya? Oke. Saya tanya deh ya. Ada yang tahu nggak mobil ini nama aslinya di Jepang apa? Googling, pada googling ya. Ada yang tahu nggak nama asli mobil ini? Jadi mobil ini sebenarnya sudah ada di Jepang sebelum masuk ke Indonesia, Terios ini. Oke, pasti kalau orang yang nggak suka otomotif, Pak, jarang banget yang tahu. Jadi namanya itu aslinya di Jepang adalah Bego, Daihatsu Bego namanya. Maaf ya Bu ya. Namanya memang seperti itu Bu, Bego gitu. Nah, bayangkan ya, kalau tidak ada proses pelokalan di sini, ini Daihatsu dengan polosnya menjual ke Indonesia Daihatsu Bego, laku nggak kira-kira? Ya pasti ya nggak laku lah. Orang beli mobil kok Daihatsu Bego gitu kan. Nah, disinilah peran pelokalan teman-teman gitu. Nggak cuma menerjemahkan doang loh ya, nggak cuma menerjemahkan. Nah, jadi misalnya Daihatsu Bego nih mau dijual, itu diperhatikan dulu name-nya, branding-nya, cocok di Indonesia gitu. Kemudian desainnya, kira-kira kalau desainnya seperti ini laku nggak di Indonesia gitu. Itu namanya masuk pelokalan. Nah, yang kita terlibat juga nanti teman-teman yang tertarik di dunia ini ya pastinya adalah dokumentasinya. Seperti penerjemahan, dokumentasi marketingnya, legalitasnya juga, nah itu termasuk dalam pelokalan gitu. Nah, ada juga mungkin tahu mobil Mitsubishi Pajero ya, itu dulu sempat sudah di launch di Spanyol, tapi ternyata di Spanyol artinya itu dibacanya Pajero, itu artinya mohon maaf ibu-ibu, teman-teman sekalian, itu artinya mengacu ke alat kelaminnya wanita. Nah, itu kan fatal sekali kan, karena tidak ada proses pelokalan yang yang benar gitu ya. Ini biar teman-teman paham kenapa sebuah produk itu perlu dilokalkan. Ya, atau pelokalan tadi ya. Jadi saya kasih gambaran, ini juga gambaran bagaimana melihat bisnis pelokalan itu seperti ini. Jadi yang paling atas itu ada namanya buyer. Buyer itu adalah yang beli ya. Jadi perusahaan yang akan membeli produk penerjemahan. Contohnya tadi adalah Daihatsu tadi. Ya. Itu dia adalah service provider. Jadi ada perusahaan itu yang dia bisa provide penerjemahan ke banyak sekali bahasa, lebih dari 10 bahasa. Mungkin hampir seluruh dunia gitu. Kemudian ada LTP, Language Technology Provider, itu mereka menyediakan softnya. Ada regional, single, dan kemudian yang terakhir adalah language professional. Language professional adalah seperti saya, seperti Mbak Yunita, seperti teman-teman yang mau jadi penerjemah gitu. Nah, di mana Star Group itu, kalau untuk Star Group itu posisinya sebagai MLSP atau sebagai LTP juga, karena kita provide
hampir seluruh bahasa sebenarnya, seluruh dunia. Dan juga kita punya softwarenya juga, software penerjemahan, software manajemennya juga kita punya. Dan kalau untuk Star Software Indonesia itu kita ada di regional karena kita melayani Asia Tenggara untuk sekarang bahasanya. Gitu. Nah, ini beberapa produk ya. Dari sekian banyak produk yang kita terjemahkan, ya ada merek-merek yang kita sudah kerjasama, ada yang secara langsung, ada yang juga yang lewat pihak kedua juga, jadi ada juga yang tidak langsung. Jadi kurang lebih sebanyak ini. Mbak Yunita itu sendiri ada di tim Apple, menerjemahkan Apple juga kalau nggak salah. Nanti mungkin Mbak Yunita akan cerita sendiri. Di Philips juga beliau. Dan kita sendiri sekarang aktif di beberapa brand-brand besar ini. Nah, untuk sekarang yang paling besar emang Google, Microsoft, ya, IBM, SAP. Dan otomotif juga BMW, Honda, Mercedes-Benz dan lain-lain. Sekarang kita ngomongin masalah kesempatan dan challenge-nya ya. Kita sekelas info aja ya ini ya. Nah, yang pertama mungkin harus dipahami dulu adalah value-nya ya. Berapa besar sebenarnya nilai industri pelokalan ini gitu. Ini data yang saya dapat tahun 2018 dan tahun 2019 ya. Saya belum sempat yang 2020, saya belum sempat cek lagi. Jadi ini materi lama juga, salah satu materi lama. Jadi saya belum lihat yang 2020. Nah, itu berapa tuh naiknya tuh? Hampir berapa persen itu? Jadi tahun 2018 itu 46,52 billion dan tahun 2019 naik lagi. Setahu saya 2020 juga naik lagi, walaupun tidak terlalu naik signifikan, tapi masih naik lagi. Kalau misalnya nanya, terus kalau di Indonesia atau Asia Tenggara sendiri berapa gitu? Saya lupa karena belum ada lembaga yang resmi mengeluarkan itu. Tapi dulu pernah saya mendengar di suatu konferensi itu sekitar 10%-nya untuk Asia ya, Asia Tenggara, Asia Tenggara sekitar 10%-nya. Nah, kalau ditanya ini kira-kira peluangnya besar nggak sih? Besar sekali. Karena seperti ini, gampangnya begini untuk melihat dunia pelokalan itu adalah kalau ada perusahaan atau produk expanding, ya, dia menjual produk tersebut ke negara lain, itu pasti ada namanya localization. Nah, sekarang terutama kita ini adalah Indonesia ini kan kebetulan bukan negara produsen ya, kita ini negara konsumen yang kebanyakan kan. Kalau misalnya kayak mobil kita juga konsumsi kan, kita tidak terlalu banyak menghasilkan. Artinya kita ini market yang besar sekali untuk perusahaan-perusahaan besar. Artinya di mana ada market yang masuk di situ, ya di situ pasti ada penerjemahan. Gitu aja. Selama teman-teman masih pegang HP yang dari luar ya, mau itu iPhone lah, mau Samsung, mau Xiaomi ya, mau apapun itu ataupun main sosmed, yang jelas itu produknya produk luar, itu pasti kita industri lokal masih ada. Sebaliknya juga kalau kita yang menghasilkan sebagai produsen, misalnya Gojek tuh ya. Gojek itu kan dia expand ke Vietnam, ke Malaysia. Itu kan perlu dibahasakan Malaysia, perlu dijadikan bahasa Vietnam. Nah, itu juga masih ada peluang pelokalan di situ. Jadi di mana sebuah produk itu di-expand, di mana sebuah perusahaan meng-expand produk atau perusahaan membesarkan perusahaannya, ya di situ ada localization. Segampang itu sebenarnya. Dan itu akan selalu ada. Nah, kebetulan tahun 2020 kemarin itu kan banyak sektor bisnis kena ya. Nah, uniknya terjemahan ini kena nggak kena gitu loh. Karena kita itu tinggal menyesuaikan aja kemana market berlari. Contoh misal tahun lalu itu emang yang mati adalah industri pariwisata contohnya. Kita punya klien Agoda, itu adalah klien kita juga, Booking.com, ya mati, terjemahan dari mereka nggak ada lagi gitu. Tapi yang naik apa? Gaming. Orang nge-game semua, gitu kan, pasti kan nge-game. Netflix ya kita tinggal lari ke sana aja. Jadi semati-matinya sebuah bisnis, ketika ada bisnis yang hidup di sana, kita tinggal ngikut aja ke sana, itu pasti kita masih dapat masih dapat kerjaannya gitu. Atau juga farmasi ya, farmasi juga naik, medical, dan kita kebetulan juga banyak mengerjakan medical. Nah, ini saya sedikit narsis di sini. Jadi emang ini benar-benar sebuah industri yang menjanjikan, teman-teman. Saya dulu juga tidak menduga kalau ternyata ada dunia penerjemahan seperti ini. Karena yang selama waktu saya kuliah pun, waktu saya tahu menerjemahkan, ternyata sekiranya menerjemahkan itu ada terbatas karya sastra saja. Tidak, ternyata ketika menerjemahkan produk tersebut, artinya Anda akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar sekali ya, yang corporate ya. Dan itu membuka wawasan Anda, membuka kesempatan Anda untuk berinteraksi dengan orang-orang yang sangat pro gitu ya.
Jadi saya sendiri pun kalau misalnya ketemu dengan klien itu saya ketemu dengan SAP contohnya, itu saya harus ke Jerman, kemudian menjadi pembicara di mana-mana, itu ya karena dunia pelokalan ini sendiri gitu kan. Kayak Mbak Yunita mungkin tunggu waktu aja, nanti saya kirim ke Malaysia atau kemana gitu, tinggal tunggu waktu aja. Jadi karena kita bekerja sama klien luar dan itu levelnya internasional gitu untuk pelokalan ini. Dan itu pasti kalau ada teman-teman yang suka banget dengan dunia seperti ini, itu cocok banget gitu. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya ini sebenarnya lebih ke saya curhat ya. Saya curhat melihat fenomena yang saya lihat terutama di Indonesia, terutama dalam segi sumber dayanya. Gitu. Yang pertama adalah pengetahuan tentang pelokalan itu sangat poor ya, karena ya tadi nggak salah juga, karena kan contoh misalnya pendidikan bahasa Inggris UI ya, lah kan pendidikan bahasa Inggris emang ya kalau nggak fokus ke terjemahannya juga nggak salah lah kan. Jadi ya wajar kalau misalnya banyak yang belum paham dengan industri ini gitu. Contoh kalau ini internal data kami sendiri ya sampai tahun 2019 ya, ada 3 hal yang kami soroti. Misalnya saya tanya tentang tentang LSP ya, LSP itu Language Service Provider. Jadi kita survei untuk para fresh graduate yang masuk ke perusahaan kita, sudah pernah dengar nggak perusahaan seperti STAR atau perusahaan serupa seperti STAR ya, Language Service Provider. Rata-rata yang tahu cuma sekitar 5%, 88% nggak tahu gitu. Kemudian CAT-tool, saya nggak tahu apakah sudah pernah ada introduction atau sedikit di share tentang CAT-tool. CAT-tool itu adalah Computer Aided Translation Tool. Jadi kita kalau menerjemahkan di STAR itu kita menggunakan CAT-tool pakai software ya. Softwarenya itu bukan seperti Google Translate, bukan. Nanti bahkan lebih jauh lagi, itu lebih ke memori aja. CAT-tool juga contohnya yang rata-rata 92% orang responder itu nggak tahu gitu. Kemudian machine translation. Ini sebenarnya survei ini saya lakukan waktu saya ngisi di USM, Universitas Malaysia tahun 2018 tentang perkembangan MT gitu. Nah, jadi sekarang ini sebenarnya di dunia pelokalan itu sekarang semua sudah larinya ke sini sebenarnya. Sedangkan kita, terutama para mahasiswa juga ya yang lulusan manapun itu, mereka masih berkutat di CAT-tool, baru belajar CAT-tool. Padahal sekarang machine translation itu sudah naik banget. Jadi machine translation itu seperti kalau gampangnya ya kayak Google itu loh, Google MT gitu. Teman-teman yang suka pakai Google MT, pernah nggak membandingkan kualitas Google MT sekarang dengan 5 tahun yang lalu? Itu jauh, advance-nya jauh gitu, jauh sekali gitu. Dan saya saya melakukan penelitian mendalam karena kami juga punya MT sendiri, STAR punya MT, dan kami juga membantu mengembangkan Google MT, membantu mengembangkan Microsoft Bing ya, MT juga. Itu peningkatannya luar biasa gitu. Dan sekarang itu malah para penerjemah tuh harus bersaing dengan MT gitu ya, harus mencari cara gimana caranya kita nggak kalah sama MT. Kemudian juga ini juga dari skill juga. Nah, jadi ini juga yang jelas sekali lagi saya bilang wajar ya, karena saya dulu juga waktu kuliah saya ngambil mata kuliah penerjemahan. Kebetulan waktu di tempat saya di UGM itu nggak ada. Waktu zaman saya ya itu nggak ada pemfokusan gitu, cuma ada fokusnya cuma 2, linguistik sama sastra. Kalau PBI udah mending ya ada penerjemahan gitu. Nah, waktu belajar nerjemahin apa yang diterjemahin ya teks-teks biasa gitu loh. Jadi pas sedangkan waktu masuk ke STAR itu kita ketemu otomotif, ketemu IT, terus suruh nerjemahin alat perekam jantung gitu kan. Wah, ayo langsung stres gitu. Tanya aja Mbak Yunita juga kaget dia begitu masuk di STAR suruh nerjemahin mesin X-ray gitu kan, bingung dia. Jadi nggak nyambung gitu apa yang kita pelajarin waktu pas kuliah, ya ini jadi akhirnya kita nggak menemukan yang pas gitu. Jadi menurut data kami itu hanya dari 10 kandidat itu cuma 2 yang meet the lowest requirement to be a translator untuk masuk ke lowestnya. Selama kita masuk ke STAR itu harus kita training dulu 1 sampai 3 bulan agar dia ready untuk mengerjakan live project gitu. Nah ini sebenarnya makanya saya sedikit curhat gitu karena ini benar-benar painful buat mencari resource yang Yahoo gitu. Nah yang kemudian juga lack of subject matter ini yang juga menjadi kendala. Jadi ketika menerjemahkan ini kan yang kita terjemahkan adalah barang-barang yang di luar kemampuan kita. Contoh tadi seperti medical ya. Ini adalah background kandidat yang masuk ke perusahaan kita dari tahun 2013 sampai 2019 kurang lebih. Rata-rata jelas anak-anak bahasa yang masuk ya,
71%, sebagian besar adalah bahasa Inggris atau sastra Inggris, sedangkan yang non-language-nya hanya 29%. Sedangkan komposisi yang kita butuhkan adalah seperti ini. Nah, jadi kita butuh background IT, kita butuh background law, kita butuh engineering, kita butuh medical. Jadi penerjemah di STAR ini nggak semuanya dari background bahasa. Jadi ada yang orang anak MIPA juga masuk ke STAR. Dia jago nerjemahin dan dia punya kemampuan ada dasar teknis juga gitu. Nah ini semakin berat teman-teman bahasa Inggris juga saingannya bukan dari sesama bahasa aja gitu loh. Di luar sana juga ada yang bisa nerjemahin gitu kan. Nah, PR-nya hanyalah kalau yang harusnya kalau yang teman-teman dari bahasa Inggris kan adalah dengan mempelajari subject matter-nya tertentu gitu ya tadi ya. Kemudian ini bisa dikoreksi Bu Astri atau Bu Irma kalau saya salah. Ini adalah yang saya ketahui waktu saya tahun 2018 dulu, waktu saya cari-cari informasi. Jadi satu challenge terakhir ya ini tadi. Di Malaysia yang saya tahu ada sekitar 67 universitas dan itu hanya satu universitas yang benar-benar fokus di penerjemahan. Jadi kalau mau intake itu ya susah gitu. Dan ini yang saya kerjasama dengan Universitas Sains Malaysia itu saya cerita tadi. Satu angkatan paling cuma 20 orang, 15 orang gitu kan. Nah, jadi berat sekali. Gitu. Nah, sedangkan di Indonesia, ini saya nggak tahu ya benar apa enggak ya Bu ya. Ada 541 universitas, mungkin kurang lebih ya, saya nggak tahu. Nah, ini memang untuk translation studies itu waktu itu yang saya kenal cuma UNS doang memang. Kemudian saya dengar Polinema Malang juga sudah gitu kan. Nah, saya baru dengar lagi PBI ini juga udah mulai niat mau fokus ke sana juga, mau salah satunya juga di translation. Nah, itu bagus berarti kan. Paling enggak sekarang ada 2 sampai 3 gitu. Nah, saya sampai sini dulu, nanti baru itu ada saya lagi. Nah, mungkin ini setelah ini Mbak Yunita, monggo Mbak Yunita. Saya bantu aja ininya screen-nya nanti. Oke, baik. Terima kasih Mas Afi. Suara saya terdengar? Ya. Ya. Oh ya. Ya, terdengar. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk proses seleksi ya, saya mau sharing dulu sih. Dulu saya lulus tahun 2019 ya. Jadi proses mencari kerja itu nggak segampang yang dilihat gitu loh. Saya dulu apply ke perusahaan itu sekitar 100 lebih, bahkan 150 atau 130. Dan itu yang ngerespon ya, bukan yang untuk interview atau tes lebih lanjut itu hanya 20-an perusahaan. Terus yang ngerespon untuk proses lebih lanjut itu bisa dihitung jari ya, bisa 10-an gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti untuk menghadapi dunia setelah lulus ya yang mau bekerja, semangat. Seperti itu. Oke, jadi saya mau sharing ya proses seleksi masuk STAR. Saya dulu apply Februari atau Januari tahun lalu. Terus habis itu saya apply di Jobstreet, kalau nggak salah ya, apply di Jobstreet. Terus bisa di next Mas Afi. Yang pertama itu setelah dari HRD itu menghubungi saya lewat email. Nah, HRD itu bilang kalau saya lulus. Jadi habis itu saya di tes tahap 1. Tes tahap 1 itu saya dikasih soalnya itu menerjemahkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Waktu itu topiknya ada IT, ada game, ada kesehatan juga, ada marketing juga. Jadi ada banyak topik itu. Waktu itu tesnya online ya, jadi bisa dikerjakan di rumah. Habis saya submit, beberapa hari kemudian saya lolos. Nah, lolos itu saya diundang datang ke kantor STAR langsung yang ada di Jombor ya. Nah, yang di Jombor itu saya tes tahap kedua. Tes tahap kedua itu juga menerjemahkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sama juga topiknya. Terus habis itu ada tes psikologi, yang terakhir itu ada tes wawancara. Tes wawancara itu kebetulan saya sama HRD, terus sama ketua produksi, sama PM. Kalau yang nggak tahu, PM itu adalah project management atau istilahnya itu adalah ketua tim gitulah. Nah,
Habis itu saya alhamdulillah lulus. Saya tidak langsung keterima di STAR, tapi ada prohibition. Jadi ada 6 bulan percobaan. Nanti kalau 6 bulan itu udah lulus, baru saya jadi karyawan lah di STAR, istilahnya kalau gitu. Kalau 6 bulan itu nggak lulus, ya saya jadi berhenti di STAR, istilahnya seperti itu. Oke, next Mas. Ini pengalaman saya selama menerjemahkan di STAR ya. Sebenarnya ini hanya beberapa saja, hanya beberapa topik saja sih yang saya terjemahkan. Mostly saya menerjemahkan IT itu ada Kingston. Kalau teman-teman buka websitenya Kingston itu hampir semuanya tim saya yang menerjemahkan atau yang melokalkan gitu. Kalau yang Apple ini juga tim saya, Microsoft juga. Kalau game teman-teman pernah bermain Critical Ops itu juga tim saya. Terus Nexon Dark Avenger juga. UI UX itu adalah user interface sama user experience ya, itu dari Microsoft. Kalau khusus TikTok ini kebetulan tim saya itu menerjemahkan untuk bahasa Inggris ke bahasa Jawa. Jadi saya bukan menerjemahkan hanya ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi ke bahasa Jawa juga. Kebetulan kan saya juga orang Jawa gitu. Terus untuk panduan pengguna ini biasanya saya menerjemahkan untuk medical, jadi alat medis itu dari Philips. Terus ada dokumen legal juga, ada subtitle biasanya video dari Apple, terus ada marketing juga. Next Mas. Nah, tantangannya apa sih selama saya menerjemahkan itu? Yang paling besar sih sebenarnya menyusun dan melokalkan frasa, kata, kalimat agar terdengar senatural dan seefektif mungkin sehingga mudah dipahami pembaca tanpa menghilangkan makna sumber. Yang paling penting itu menghilangkan makna sumber ya. Nah, di sini saya punya contoh nih. Ini contoh kerjaan saya juga. Ini konteksnya itu adalah alat kotak makan ya, kotak makan. Sumbernya itu bunyinya kayak gini. Due to the characteristic of silicon, smell or color transfer may occur depending on the food. Nah, kalau diterjemahkan itu bisa dilihat ya yang kedua, contohnya yang kedua ini. Karena sifat dari silikon, aroma atau warna makanan dapat membekas pada kotak makanan tergantung dari kandungan makanannya. Yang contoh yang kedua, itu karena sifat silikon, warna atau aroma atau warna makanan dalam kurung tergantung makanannya dapat membekas pada kotak makanan. Nah, tantangannya di sini apa sih teman-teman? Gimana sih cara kita itu bikin sumber itu gampang dipahami pembaca dan seefektif mungkin agar nggak belibet gitu waktu target pembacanya itu baca terjemahan kita. Nah, kalau dilihat dari dua contoh hasil terjemahan ini, mana sih contoh yang paling bagus gitu? Mana yang contoh yang paling tepat dan mana yang paling mudah dipahami? Yang kanan, Pak. Yang mana? Yang kanan ya? Iya. Oke, yang benar. Yang kanan karena apa? Karena dia langsung menjelaskan di sini nih, depending on the food. Bukan apa ya? Istilahnya nggak berbelit-belit lah jawab nerjemahinnya gitu. Kalau di sini kan langsung dalam kurung tergantung makanannya nih. Istilahnya seperti itu sih. Jadi gimana cara kita menjelaskan ke pembacanya itu tidak berbelit-belit. Susahnya di situ. Emang itu butuh proses. Jadi kalau misalkan awal-awal masih bahasanya kayak gini tuh masih wajar banget. Lama-lama kita akan terbiasa dan bisa pakai yang ini sih. Oke, next Mas. Oke, yang kedua, memahami dan menganalisis konteks. Konteks di sini itu kan kebetulan saya bidangnya ada di IT, ada di game, terus ada di marketing juga, di legal. Nah, gimana sih cara kita itu memahami dan menganalisis konteks. Misalnya kita udah dapat dokumen nih temanya IT. Oke, temanya IT, tapi IT-nya tuh kan pasti luas banget ya. IT tentang apa, ada apa. Nah, saya tuh biasanya membaca keseluruhan dulu, tapi skimming ya.
itu biasanya buat tahu sih ini tuh tentang apa, target pembacanya itu siapa. Terus, nah kita dari situ tuh bakal tahu gitu, menerjemahkan atau melokalkan sumbernya itu bagaimana. Nah, misalnya ini contoh pekerjaan saya juga, sumbernya itu bunyinya kayak gini. The salt to use for decryption in the form of base 84 string. Ini itu konteksnya adalah IT dalam apa itu namanya? Coding ya? Iya, coding. Nah, kalau dalam coding nggak mungkin kan kalau the salt ini kita terjemahkan sebagai dapur gitu. Jadi apa hubungannya dapur sama IT? Apa hubungannya dapur sama apa hubungannya garam sama IT? Apa hubungannya garam sama coding gitu? Nah, caranya gimana sih teman-teman? Kita bisa browsing nih. Salt itu apa sih itu? Dalam IT itu salt itu artinya apa? Kalau nggak ada ya lebih kita spesifikasikan. Salt dalam coding itu artinya apa sih gitu. Nah, kita bakal tahu nih gimana cara kita melokalkannya. Lanjut Mas Afi. Lanjut lagi. Nah, kalau kita browsing, salt itu kriptografi. Kriptografi itu apa sih? Itu adalah istilah dalam coding juga ya. Terdiri dari bit acak yang digunakan sebagai salah satu masukan untuk kunci fungsi turunan. Ini di Wikipedia ada. Nah, dari sini kita tahu kalau salt itu bukan garam, tapi emang salt itu adalah istilah dalam IT. Jadi, tidak boleh kita terjemahkan secara literal gitu. Jadi adalah istilah salt yang akan digunakan untuk dekripsi dalam bentuk string base 84. Next, Mas. Oke, selanjutnya adalah beradaptasi dengan istilah dan bidang baru. Jadi kan karena saya base-nya itu dari pendidikan ya, bukan dari terjemahan. Jadi waktu masuk ke STAR itu emang banyak sekali istilah, apalagi di industri itu yang belum saya tahu gitu. Apalagi bidangnya sama sekali saya belum pernah tahu gitu. Ya di STAR ini saya semuanya belajar istilahnya dari nol lah. Nah, gimana sih cara kita beradaptasi sama bidang baru? Emang itu butuh jam terbang sih kalau dari saya sendiri. Jadi makin kita banyak menerjemahkan atau melokalkan dokumen, makin kita tahu kesalahan kita, terus makin kita tahu bidang baru, terus makin kita bisa melokalkan teks yang benar itu kayak gimana. Terus ada lagi juga istilah. Kalau istilah ini menyesuaikannya itu misalnya gini. Jadi ada satu istilah tapi berbeda makna untuk setiap klien. Misalnya untuk istilah term and condition gitulah. Syarat dan ketentuan. Nah, dalam Apple itu kliennya biasanya minta persyaratan dan ketentuan, bukan syarat dan ketentuan. Tapi untuk di Kingston, dia mintanya syarat dan ketentuan. Jadi harus menyesuaikan berdasarkan klien juga dan berdasarkan bidang kita juga gitu. Terus waktu awal-awal itu juga saya kesulitan untuk belajar CAT Tools karena juga di PBI dulu saya nggak belajar CAT Tools sama sekali ya. Terus abis itu saya di STAR itu belajar banyak banget CAT Tools, tapi ini kayak di training itulah. Pertama-tama kita masuk STAR, terus di training buat belajar CAT Tools itu apa sih, terus diajarin ada berapa macam CAT Tools. Kebetulan tim saya itu emang lumayan banyak nge-handle CAT Tools, jadi banyak sekali CAT Tools yang saya gunakan. Terus kalau misalkan kita nggak tahu nih cara mengoperasikan CAT Tools, yang harusnya mempermudah pekerjaan kita tuh malah kitanya jadi ribet sendiri pakai CAT Tools-nya kayak gimana. Jadi emang penting juga ini belajar CAT Tools, walaupun tadi Mas Afi udah bilang ya ada machine translator, itu emang saya juga ada bab menerjemahkan mesin translator, emang itu sangat membantu sekali dibandingkan CAT Tools sih. Terus, nah yang kelima dan keenam ini lebih ke PM. Kalau saya sendiri, kebetulan saya pernah nge-backup PM juga waktu PM saya cuti. Nah, pekerjaan itu kan emang lebih berat daripada linguis ya. Manajemen waktunya itu juga lebih penting.
Jadi waktu kita dapat kerjaan, gimana sih cara kita nge-handle pekerjaan itu, cara kita memanage waktu yang benar itu gimana, itu juga penting karena sehari itu kita nggak cuma nerjemahin 1 atau 2 dokumen, tapi ada banyak sekali dan itu deadline-nya emang beda-beda dari tiap klien. Jadi kita harus ready kapan kita bisa selesain target terjemahan kita itu. Kalau untuk merevisi feedback dari klien, sepengalaman saya untuk membackup jadi PM itu ya, jadi modelnya kan kita menerjemahkan nih, kita menerjemahkan, habis itu kita submit ke PM atau ketua kita. Nah, dari PM itu bakal ngekirimnya ke klien. Nah, kliennya itu biasanya ngasih feedback untuk kita revisi. Gak enaknya itu apa? Klien itu biasanya ngasih instruksi awalnya itu misalkan poin 1, 2, 3 gitu ya. Tapi pas waktu ngasih feedback, dia tuh ngasih instruksi tambahan. Itu sering banget kayak gitu. Jadi kita kadang harus kerja lagi bukan dari awal juga, tapi ada yang kita revisi, kita teliti lagi dari awal kayak gitu. Dan itu nggak cuman 1 atau 2 dokumen nih, kan banyak ya dokumennya. Dan kebanyakan dari klien itu nggak cuma ngirim 1 dokumen aja, ada banyak banget dokumen kan, dari Apple ada berapa dokumen, dari Microsoft ada berapa dokumen, dan itu 1 per 1 dokumennya emang bakal direvisi oleh klien. Jadi emang kita harus siap. Mas Afi, next. Oke, saya mau ngasih tips sedikit aja ya. Tips untuk menjadi terjemahan itu yang pertama emang harus benar-benar suka terjemahan. Kalau saya emang dasarnya emang suka menerjemahkan, jadi kalau saya menerjemahkan dokumen ya enjoy aja gitu bawaannya. Terus abis itu baca, tonton film, perhatikan detail. Saya di sini cuma nulis baca karena baca itu nggak harus dari buku aja. Saya juga orang yang tipe nggak begitu suka baca buku, tapi suka baca kayak misalkan artikel di Line Today. Terus abis itu di caption Instagram pun saya juga suka baca. Tonton film pun saya juga suka memperhatikan ini, subtitlenya itu. Nah, perhatikan detail di sini tuh maksudnya gimana sih? Kalau nonton film itu, usahakan jangan cuman ngikutin alur ceritanya doang. Jadi gimana sih terjemahan subtitlenya itu diketik, dirangkai itu gimana gitu. Jadi biar kita tahu flow baca terjemahannya itu kan bisa kita rasakan ya. Kadang kan kita pernah nemu subtitle, ini kok subtitlenya nggak enak dibaca, ada yang subtitlenya kok, oh ini nih enak nih subtitlenya buat dibaca. Nah itu tuh detail kayak gitu tuh penting banget dan membantu kita sekali di dunia penerjemahan. Kemudian kalau misalkan teman-teman beli HP baru ataupun barang elektronik baru, itu jangan malas lah buat baca buku panduan. Walaupun nggak semua ya sebagian aja sih gitu. Kita perhatiin aja cara dia menyusun kalimatnya gimana, cara merangkai katanya gimana, karena itu juga nanti bakal membantu sekali di dunia penerjemahan. Terus jangan malas browsing, buka kamus dan KBBI. Jangan malas browsing itu sama seperti saya tadi ya, yang salt tadi. Itu kalau misalkan kita nggak browsing kan bakal kita literal terjemahkan sebagai garam gitu. Wah itu fatal sekali salahnya. Dan buka kamus sesering mungkin. Buka kamus pasti ya wajib itu buat bagi penerjemah. Dan KBBI, kalau KBBI ini juga wajib sekali di spam buat dibaca tiap hari. Jadi ada istilah yang mungkin kita tahu nih istilahnya apa, katanya apa, tapi ternyata itu bahasanya nggak baku. Gitu. Misalnya semakin, kita kan sering banget nih pakai kata semakin, tapi kalau kita cek di KBBI, kata semakin itu nggak ada, adanya itu makin. Terus ada juga misalnya kalau dalam istilah game itu ada kastil ya. Kalau kita browsing di KBBI, kastil itu nggak ada, adanya kastel pakai e gitu. Ya itu penting juga. Terus habis itu ada lagi tipsnya buat kesalahan, terima masukan dan saran.
Ya nggak dipungkiri, saya dulu awal-awal sering banget bikin kesalahan. Terus habis itu sering juga dikasih tahu sama PM saya ini baiknya gimana, terus harusnya gimana. Dan ya kita terima aja gitu masukannya. Kalaupun kita nggak terima gitu, ya kita tanya aja, kok bisa gini sih Mas? Kenapa kok bisa gini? Kenapa nggak terjemahan kita aja yang kita pakai? Kenapa harus ini? Nah, biasanya tuh bakal dijelasin. Terus ini yang paling penting juga, jangan malas mencatat. Karena apa? Banyak istilah yang nggak kita tahu, apalagi kita kan di dunia pendidikan ya. Otomatis waktu kita ke dunia terjemahan, banyak banget istilah baru yang baru kita tahu. Dan kadang kita sering jumpai juga waktu menerjemahkan teks. Jadi jangan jangan gengsi lah kalau nyatet istilah yang nggak kita tahu. Toh juga nanti bakal berguna juga kalau kita suatu saat nemu kata yang sama, kita kan bisa buka catatan kita. Yang terakhir, jangan malu bertanya dan diskusi. Ini juga penting karena di STAR saya bekerjanya bersama tim ya. Jadi saya sering diskusi sama partner saya buat enaknya nih jadiin terjemahannya apa ya gitu. Kita sering banget diskusi sih. Dan jangan besar kepala, jangan ngerasa paling benar sendiri kalau terjemahan kita itu emang paling perfect gitu. Dulu saya juga ngerasa sih kayak masa sih terjemahan saya salah gitu. Saya sering sekali kayak gitu. Perasaan benar-benar aja. Tapi pas dikasih lihat contoh yang lain, ternyata masuk akal juga. Ternyata emang lebih dipahami. Ternyata emang terjemahan saya nggak sebagus itu dan emang harus lebih belajar lagi gitu. Emang kalau makin kita makin kita banyak berdiskusi itu makin membuka wawasan kita juga untuk dunia translating. Oke, next Mas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ditanyakan, boleh nanti di akhir sesi. Mas Afi boleh melanjutkan? Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Berhubungan dengan ada pertanyaan juga kemarin yang saya dapat dari Mbak Yunita juga. Jadi untuk asosiasi dan pelatihan ya. Kalau asosiasi sebenarnya saya agak kurang familiar ya. Tapi yang jelas kalau Indonesia sepertinya yang satu-satunya yang paling besar dan resmi ya hanya satu ya, HPI ya, Himpunan Terjemah Indonesia. Saya kurang paham yang lain seperti apa. Tapi saya pun juga tidak terlalu aktif di HPI gitu. Tapi saya punya teman-teman banyak di HPI, ketua HPI-nya juga teman saya juga. Jadi kalau saran saya ya boleh ikut ini gitu ya. Tapi kalau mau mengembangkan mengembangkan benar-benar fokus gitu, tetap aja kita harus cari jalan sendiri sih. Karena di HPI ini juga mereka lebih, misalnya kalau mengadakan training atau apa-apa itu ya sebatas itu aja sih, kurang banyak mendalam juga. Jadi ini lebih ke asosiasi profesi aja, kita ketemu sama teman-teman yang di profesi yang sama. Tapi juga nggak jarang juga ada teman-teman yang gabung di HPI kemudian dapat pekerjaan dari HPI. Misal contoh rata-rata dapat dari senior ya, jadi di HPI itu kan sudah ada anggota-anggota senior kan. Jadi kadang salah satunya mungkin paling simpel gabung aja di grup Facebooknya dulu deh, grupnya Facebooknya HPI itu ada tuh biasanya itu. Tapi memang biasanya sudah sangat ramai di istilah ramai banget, dan kadang juga pembicaraannya kadang ada yang di luar konteks juga gitu ya, namanya sosmed lah ya. Tapi kadang di sana ada beberapa senior itu yang emang karena kerjanya udah banyak banget, mereka itu ngoper kerjaan di situ gitu. Jadi kita bisa start juga di situ lewat situ gitu. Jadi kalau asosiasi ya mungkin ini yang bisa saya ini. Nah kalau pelatihan seminar, konferensi itu ada banyak ya sebenarnya. Tapi karena ini yang ngasih materi adalah STAR, jadi saya izin promosi sedikit ya Bu Astri ya. Jadi silakan Afi. STAR ini sebenarnya punya program pelatihan namanya Ayo Jadi Penerjemah. Jadi sebenarnya dulu nggak ada namanya gitu ya. Jadi kita dulu nggak berminat punya lembaga seperti ini, nggak berminatnya, cuma permintaan. Jadi ada yang ngajakin, yang bertanya apakah bisa gitu kan. Ya kita mah bisa-bisa aja, karena kita prinsipnya gini Bu Astri kalau di STAR itu. Apa lu gak ada Bu? Apa lu gua ada gitu aja Bu. Jadi mau butuh apa?
kita sediain. Dari dulu gitu. sampai hilir ya, Mas Afi ya. Yo, Ibu. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang kalau secara resminya emang mitra yang resmi ya, yang sudah bekerja sama itu ada 3 universitas, Universitas 11 Maret, USM, Sains Malaysia, dan Brawijaya. Nah, untuk Brawijaya itu cuma sekali doang tahun 2015, sudah lama banget. Itu kita cuma dengan fakultas, saya lupa fakultas sastra apa ilmu budaya, saya lupa, cuma 1 kali doang. USM waktu itu tahun 2018 sampai 2019, sekarang belum ada lagi kelanjutan. Itu trainingnya lebih ke CAT tool ya, lebih ke softwarenya, Bu. Ke software. Itu kita training mahasiswa dan juga training ke dosennya juga. Nah, untuk UNS itu juga dari tahun 2019 ya, nggak salah, 19 atau 18. Nah, ini yang lumayan intensif karena dari pelatihannya itu untuk sertifikasi dosen. Jadi kami sudah menjalankan 2 sertifikasi untuk penerjemahan marketing dan IT untuk dosennya. Kemudian juga ke mahasiswanya CAT tool. Dan sekarang juga magang juga sudah jalan, magang industri dan juga program dosen industri. Jadi karena saya juga mengajar di UNS, diminta untuk jadi memasukkan materi yang benar-benar materi industri lah ke dalam UNS, yang saya sangat senang karena bagaimanapun resource itu adalah masa depan perusahaan kami gitu, Bu Astri. Jadi waktu kami kerjasama pun pasti ditanya, ini berapa Mas bayarnya? Saya bilang udah nggak usah pikirin itu dulu kalau saya bilang, karena ini juga saya nganggapnya seperti ini. Untuk di akademisi ini saya nganggap ini juga sebagai CSR juga, corporate social responsibility juga, karena ngajar gitu ya. Ya baru nanti kalau misalnya ada yang lebih intensif, yang lebih makanya kalau seminar atau workshop itu saya bilang santai aja, nggak usah ini. Tapi kalau misalnya pelatihan mungkin lebih ada tanggung jawab untuk membuat peserta dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau yang baik menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin agak beda gitu. Pasti ada ininya. Nah, itu yang kami jalankan bersama dengan UNS gitu ya. Ada 3 ini ya yang ini. Nah, tahun ini juga kami mau bikin ini dibuka untuk umum juga. Jadi nanti akan kita bikin, sebelumnya kan kami tertutup aja ya. Jadi ya udahlah, kalau ada yang minta jalanin, kalau enggak ya udah gitu. Tapi ternyata kita juga sudah mulai mendapatkan DM di Instagram. Kebetulan kita Instagram juga cukup aktif. Itu banyak juga yang statusnya mereka mahasiswa dari mana-mana juga. Mereka pengen training juga ternyata. Kita sudah buka kelasnya, batch pertama Januari kemarin. Itu kita buka gratis dulu kemarin untuk mahasiswa. Sudah kita buka gratis. Nah, setelah ini nanti kita akan bikin, karena kemarin antusiasmenya lumayan oke, jadi mungkin akan kita bikin resmi nanti lembaganya. Gitu. Nah, yang lainnya juga tentu, ini yang sedikit fotonya waktu kami kerjasama dengan USM dan UNS. Ini Kaprodinya UNS, Bu Ardiana. Dan ini saya lupa ini Bu siapa namanya, tapi orang USM juga. Nah, kalau untuk yang lain ada juga sebenarnya. Jadi nggak cuma STAR aja yang punya. HPI jelas punya, mereka punya. Tapi mungkin mereka lebih ke, mungkin ada tajuknya yang pelatihan ya, tapi tetap aja bukan pelatihan karena mereka lebih sering mengadakan webinar begini seperti ini ya, seminar, workshop gitu ya. Jadi ya sudah disampaikan saja. Tapi kalau yang kami itu pelatihan, benar-benar kami harus memastikan orangnya bisa gitu loh. Jadi nggak sekadar dikasih materi terus selesai gitu. LBI UI juga punya, itu mereka rutin juga mengadakan setiap, saya paham berapa lama, berapa frekuensinya seperti apa. Nah, HPI ini kan kalau sepemandangan saya, masa jabatan yang sekarang ini lagi bagus-bagusnya, Bu Astri dan Bu Irma. Jadi mereka coba dikontak juga HPI, mereka juga terbuka karena yang ketuanya sekarang itu juga masih muda lah ya. Teman saya juga, dia punya agensi juga di Jogja ini, teman baik saya. Jadi beliau terbuka juga kerjasama dengan dengan dunia akademisi, dan ini memang lagi menurut saya masa emas HPI. Kalau yang dulu mohon maaf, males saya sama HPI serius. Tapi yang sekarang lagi bagus banget. Mereka aktif mengadakan workshop, seminar segala macam, dan ini lagi bagus banget. Nah, yang terakhir mungkin saya bisa rekomendasikan juga Narabahasa. Saya nggak kenal orangnya, tapi kalau pernah dengar Pak Ivan Lanin, saya pernah dengar apa enggak? Jadi itu, nah itu artis bahasa Indonesia tuh Pak Ivan Lanin itu udah itu. Nah, dia punya perusahaan namanya Narabahasa.
Cuma memang bedanya kalau lara bahasa itu lebih fokus ke penggunaan bahasa Indonesia. Itu gimana yang baik dan benar segala macam itu intensif banget di situ. Mungkin tapi kalau untuk penerjemahan teknis atau apa mereka kurang. Tapi ya you know lah Eva Lanin seperti apa. Jadi ya silahkan. Jadi ini yang saya cukup kenal ini ya. Yang lainnya ada sih ya, tapi saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu familiar. Karena yang pernah saya ikutin ini 3 ini gitu. Ya itu aja Bu Astri dan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Afi dan Mbak Yunita ya, luar biasa sekali. Ini kayak kuliah 4 SKS hari ini, cuma dipadatkan dalam bentuk workshop. Terima kasih sudah menyiapkan materi dengan baik. Ya Allah, itu seperti apa ya, kita mendapat tambahan ilmu baru dari industri teman-teman ya. Jadi memang itulah gunanya partnership antara university dan industri ya, supaya kita selalu bisa update konten keilmuan kita, supaya nanti ketika lulusan masuk ke dunia kerja itu bisa menjadi lebih siap gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini menurut saya beberapa hal yang bisa saya simpulkan itu ya. Pertama, kalau saya sendiri yang sudah lama tidak terjun ke industri translation and interpretation. Mungkin sedikit cerita Mas Afi, Mbak Yunita. Dulu pekerjaan pertama saya di Jogja ini jadi interpreternya Oxfam Great Britain gitu. Tapi cukup satu project, kemudian apply ke UII dan rezekinya terbuka di UII. Dan saya tahu sekali pekerjaan translator, interpreter itu butuh daya adaptasi yang tinggi ya, karena kita bisa saja disodorkan materi yang memang belum pernah kita hadapi sebelumnya, dan kita harus berkomitmen untuk mempelajari itu dalam tempo sesingkat-singkatnya begitu ya. Jadi mungkin itu soft skill yang saya tuh rasa mungkin diturunkan dari generasi ke generasi. Hanya saja di pertemuan kali ini yang bisa saya simpulkan itu adalah update dari dunia ini sekarang sudah semakin ini ya, ditunjang oleh media gitu ya, baik dari segi misalnya CAT tools saja tidak cukup ya, tapi juga sudah menggunakan MP gitu, kemudian sudah berorientasi pada industri gitu ya, jadi sangat membuka wawasan sekali mungkin juga untuk teman-teman yang mengambil spesialisasi translation. Kemudian di sini mungkin dari teman-teman ini nggak terasa ini jadi waktunya kayak mengalir gitu, tapi kita masih menyediakan sesi tanya jawab mungkin untuk 2 penanya gitu ke Mas Afi dan Mbak Yunita, silahkan. Ya. Oh, ini ada pertanyaan di chat dari Guntur Aditya. Ini mungkin bisa ditujukan ke Mas Afi ya, Guntur ya. Oke. Ini nanti bisa ada yang bisa saya jawab, dan yang ini kan pertanyaannya kan ada 2 nih sebenarnya. Yang lainnya saya jawab yang masalah sertifikasi aja Bu. Yang kemudian untuk yang tipsnya itu lebih ke Mbak Yunita aja. Mbak Yunita karena masih penerjemah sekarang. Ya. Silakan. Kalau ya ini kemarin sempat disinggung juga masalah sworn translator itu ya Bu ya. Pernah disinggung juga ya. Jadi gini, saya jelasin dulu ya. Jadi banyak kesalahpahaman ya ketika ini terutama kalau kita juga sebagai orang awam minta menerjemahkan, Anda sworn translator apa enggak? Kalau enggak sworn translator enggak mau gitu ya. Jadi sworn translator itu adalah penerjemah sumpah ya. Penerjemah tersumpah itu ya, kalau mau cari sekarang mau sertifikasinya udah enggak ada. Terakhir tahun 2000 tanyakan ke pemerintah Indonesia, saya nggak tahu. Jadi yang ngadain itu dulu adalah kerjasama antara HPI dengan, kalau nggak salah ya, itu gubernurnya Jakarta kalau nggak salah. Nah, jadi nggak tahu kerjasama seperti mana. Jadi sworn translator itu tuh gini, lebih banyak dihukum ya di teks-teks legal ya. Jadi sworn translator tidak menentukan seseorang itu hebat apa enggak. Maksudnya gini, kalau orang dia punya punya sertifikat sworn, ya dia bagus pasti ya. Walaupun sekarang juga prakteknya di luar sana banyak sekali sworn translator yang kalau dapat pekerjaan itu kerjaannya dikasih ke orang lain. Kemudian pas dikasih ke dia tinggal cap aja sama dia gitu loh. Gitu aja gitu. Sedangkan di luar sana teman-teman sekarang mungkin sudah ada yang juga jago nerjemahin teks legal sebenarnya gitu. Cuma masalahnya nggak punya sworn aja gitu loh. Jadi sebenarnya itu tidak menentukan.
Nah, sekarang ini yang ada cuma satu, yaitu HPI Certified Translator. Jadi sertifikasi penerjemah dari HPI. Nah, itu ya cuma dijamin oleh HPI saja, karena itu hanya lembaga gitu. STAR pun juga punya sertifikasi penerjemah. Kita mensertifikasi UNS juga sertifikasinya STAR gitu. Jadi kalau HPI kan itu kan asosiasi gitu. Kalau kita perusahaan gitu. Jadi sebenarnya sertifikasi tidak menentukan, hanya saja memang kalau untuk orang kan misalnya ya ibaratnya ya sebenarnya sama kayak inilah apa namanya piagam ya, ya. Kalau misalnya ada orang bilangnya jago taekwondo nih, dia jago taekwondo udah sabu hitam gitu kan. Buktinya apa? Disatukanlah sertifikat. Sertifikatnya sudah ternyata gitu ya, kurang lebih sama lah sebenarnya. Dan hampir semua industri juga hampir sama itu. Terutama juga untuk masuk STAR tidak ada ketentuan untuk menjadi penerjemah bersertifikat atau resmi, tidak ada ini ya. Tidak ada hubungan dengan TOEFL juga. Jadi misalnya, oh TOEFL saya Sepertinya bisa jadi penerjemah, nggak ada hubungannya. Pokoknya tesnya cuma satu, penerjemahan. Kalau bisa nerjemahin ya. ya baik, sepertinya ada kendala sinyal ya. Ada kendala sinyal dari pemateri. Disconnect ya, Miss? Ya, sepertinya sudah bisa bergabung lagi. Selamat datang Mas Afi, sepertinya kendala sinyal ya. Oh iya, sampai mana saya ngomong ya? Tadi katanya kalau masuk STAR itu penting nilai TOEFL, yang terus nggak terlalu penting juga ada sertifikat tersumpah ya, terjemahan tersumpah. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan di poin itu. Berarti benar Bu. Iya, sudah sampai sana aja udah benar sih Bu. Saya tadi mempersilakan Mbak Yunita buat jawab pertanyaan berikutnya. Oke. Terima kasih penjelasannya yang sangat komprehensif. Mas Afi ini kayaknya semuanya jadi pada semangat ya. Saya nggak kelihatan semua sih wajahnya di sini itu. Saya dengan Zoom ini kadang-kadang merindukan interaksi langsung ya. Jadi kita bisa ngerasain antusiasmenya. Ya, tapi saya rasa dengan Mas Afi menjelaskan dengan sangat detail tadi semuanya pada bersemangat. Sekarang nih kayaknya kita perlu mendengar insight juga nih dari Mbak Yunita ya. Mungkin terkait pertanyaannya Guntur yang lebih kepada apa ini? Tips gitu ya. Memuat istilah asing yang bukan berasal dari bidang kita, gimana bisa beradaptasi dengan cepat gitu mungkin ya. Nah, monggo Mbak Yunita, silahkan. Sebelumnya saya mau nambahin dulu tadi dari Mas Afi. Saya masuk STAR itu sama sekali bukan penerjemah profesional. Saya juga nggak punya sertifikasi apapun, nilai juga ala kadarnya gitu. Jadi modal saya join di STAR itu emang karena niat yang pertama, terus abis itu emang niat sama semangat gitu. Jadi kalau misalkan kita punya semangat yang positif buat nerjemahin, insya Allah bakal bisa kok masuk STAR. Insya Allah. Oke, kalau kaitannya dengan tes ini ya, kebetulan di STAR itu sangat memperbolehkan dulu ya saya untuk menggunakan gadget dan browsing, apalagi buka kamus, karena emang nggak bisa dipungkiri kalau Google sama kamus itu juga salah satu sumber dayanya translator. Jadi kalau kita nggak tahu istilah yang asing atau bidang baru buat kita sangat dianjurkan buat browsing terlebih dahulu. Jadi istilah apa sih yang nggak kita tahu, kita baca-baca dulu lah browsing, terus itu artinya apa sih, maknanya apa. Nah, dari situ, dari modal itu kita bisa nerjemahkan atau melokalkan gimana sih bahasa yang pas kalau dilokalkan ke bahasa Indonesia. Itu. Menarik sekali Mbak Yunita ya. Jadi memang selain semangat diperbesar itu dibarengi dengan kemampuan navigasi informasi ya. Ya, keingintahuannya besar lah Miss intinya.
pokoknya curiosity gimana supaya benar. target language ini benar-benar cocok untuk audiensnya, mungkin begitu ya. Kita lebih memikirkan ini pesannya sampai nggak ke market gitu ya, ke audiens kita. Jadi nggak cuma pesannya sampai di kita saja gitu. Luar biasa dedikasinya Mbak Yudita. Saya pikir ini menginspirasi adik-adiknya. Dan ini nggak kerasa loh, udah jam 11.46, coba waktu mengalir begitu saja. Mungkin supaya lebih fun, ini kayaknya untuk sesi berikutnya, untuk sesi tanya jawab, mungkin nanti kalau ada tanya-tanya, ya diharapkan moga-moga tadi signal positif dari Kapdi gitu ya, kita bisa ada kerjasama lanjutan dengan STAR gitu mungkin. Tapi itu mungkin nanti di pertemuan lainnya. Jadi kalau untuk di sesi ini mungkin teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, kita akan sampai ke sesi yang mungkin lebih ringan ya, yaitu kuis 5 pertanyaan yang akan dipandu oleh Mas Afri. Silakan Mas Afri. Oke, baik Miss. Oke. Sebenarnya saya diberitahu bahwa kuisnya nanti yang berkaitan dengan topik materi hari ini, mungkin untuk Mas Afrizal atau Mbak Yunita, ada pertanyaan yang bisa diberikan kepada peserta, kurang lebih 5 pertanyaan mungkin. Untuk bagi peserta yang bisa menjawab 5 pertanyaan ya, masing-masing satu, itu akan mendapat merchandise bingkisan dari PBI UII. Oke. Mungkin dari Mas Afrizal ada pertanyaan sudah siapkan atau Siap-siap ya teman-teman. Kalau disiapin sih nggak ada ya Mas ya. nggak ada ya? Atau Kalau mungkin buat disiapin sih nggak spontan ada aja ya. nggak apa-apa mungkin Mas. Yang berkaitan dengan materi tadi itu Oke. Oke. macam values how we work mungkin bisa juga dibuat pertanyaan Mas. Tadi ada sekitar 3 poin ya Mas kalau nggak salah itu. Yun, ada Yun. Lu dulu Yun. Kita di aja kita. Apa ya? Oke. Aku, aduh. Azan dulu. Mau azan dulu apa dilanjutkan dulu? Ini sebelah mana yang azan ya, mohon maaf. Saya. Mbak Yunita. Mbak Yunita. Dulu kayak. Mungkin pertanyaan dari saya dulu nggak apa-apa ya. Ini yang berkaitan dari materi tadi. Itu values of work, how we work itu kurang lebih ada 3 values. Mungkin ada yang bisa menyebutkan 3 values itu tadi apa saja yang sudah dijelaskan oleh Mas Afrizal Disedianta. Bisa menghidupkan mikrofonnya untuk menjawab pertanyaannya tadi. Oke. Mungkin sedikit bocoran ya. Poin pertamanya adalah speed. 2 poin berikutnya itu mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, sudah ada Nindi Fakuli. Baik. Betul itu Mas Afrizal mungkin bisa mengonfirmasi apakah betul jawabannya itu? Ya, benar. Ini Ya, yang betul. cepat dulu atau yang paling benar Mas? Kalau yang paling benar supaya urutannya ya Mas ya? Urutan. Speed Urutan, dulu. oke. Speed dulu. Oke, berarti ini ada Lailah ya. Setelah speed benar quality Mas Afrizal? Ya, speed quality innovation. Innovation betul. Oke, jadi untuk pemenang pertama jatuh kepada Laila, Mas Afrizal? Ya, boleh. Oke, baik. Untuk Laila bisa mengirimkan alamat lengkapnya ya kepada di grup WhatsApp yang sudah tersedia ya, Laila ya, bisa mengirimkan alamat lengkap untuk mengirim alamat lengkapnya untuk mengirim merchandise-nya nanti. Oke. Oke. Mungkin ini nama lengkap dari PT yang dikepalai oleh Mas Afrizal. Sebagai pertanyaan, boleh Mas? Apa? Gimana? Sangat sederhana. Nama PT lengkap dari yang dikepalai oleh Mas Afrizal ini. Oh iya. Ada yang bisa menyebutkan mungkin pertanyaan kedua ini adalah nama PT yang dikepalai oleh Mas Afrizal. Gampang sekali nih. Betul. Apakah betul? Iya, itu yang Luatul itu benar, PT Star Oke. Software.
Luluatul Awaliyah ya. Ya. PT Star Software Indonesia. Baik, Indonesia. untuk pemenang kedua jatuh kepada Luluatul Awaliyah. Oke, silakan mengirimkan alamat lengkapnya di grup chat ya. Oke. Itu sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin Mas Abdullah sudah ada ide pertanyaan berikutnya, Mas? Mungkin sebutin berapa ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 lah. Kalau yang 3 ya menang, lebih menang 3. Kalau 2 ya 2 aja. Oh, oke. Ini apa? Bidang yang top bidang yang PT Star terjemahkan. Oh, iya. Tadi ada tuh. 3 top teratas bidang yang top star yang Star Group terjemahkan ya, Mas ya. 2 atau 3, 2 juga udah oke lah. 2, oke. Google and Apple. Which bukan. Oke, belum, masih Tuh, belum. Safira Sasabila tuh. Bukan. Ya, Safira Sasabila tuh, Medical IT Marketing. Udah benar tuh. Oke, baik. Safira Salsabila menjadi pemenang ketiga kita pada hari ini. Ini sudah ada acara kuis. Oke, untuk Safira Salsabila bisa mengirimkan alamat lengkapnya ya di grup chat. 2 pertanyaan lagi, Mas. 2 pertanyaan lagi. Aku deh ngasih deh. Oke, Mbak Yunita, silakan. Sebutkan aja 2 lah. 2 bahasa baku dan tidak baku. Yang bahasa tidak bakunya tuh gimana dan bahasa bakunya tuh harusnya gimana? 2 aja. Oke. Bahasa baku dan bahasa tidak baku. Tadi saya juga sempat mention sih. Ini sudah ada jawabannya di chat, di grup chat. Ada lagi? Oke. 3 ya, Mbak ya? 3 tadi kalau nggak salah. 2 aja, 2 aja. Oh, 2 aja, oke. Oke. Itu yang marhamah kebalik. Harusnya apotek dulu. Apotek yang buku ya? Ya Mas Afi? Apotek yang baku. Yang cek mana? Cek aja dulu. Iya. Apotek tuh. Apotek. Yang salah, yang tidak baku tuh apotek pakai I. Yang baku itu apotek pakai Yang apotek, oke. Oke, jadi ini udah betul, udah marhamah Ika, Mbak Yunita? Bukan. Yang novelia tuh benar. Semakin harusnya makin, kastil harusnya kastel. Oke, berarti pemenang keempat ini ke Novelia ya, Mbak ya? Iya. Oke, 1 pertanyaan terakhir. Tadi ada kata-kata yang menarik. Mungkin banyak yang tahu. Nama mobil di bahasa Jepang yang tidak boleh di Indonesia. Cepet tuh. Waduh. Bisa apa ini? Ya bisa. Sudah Ada yang benar. ya. Ada yang paling benar ini Bangkalan. tulisannya. Gimana Mas Afrizal? Yang paling lengkap lah ya, ada Subego tuh ya, Refrison tuh ya. Haus ya Yun ya? Lu denger nggak Yun? Mas Gimana, Afri? Ya. Enggak ke pause. Halo? Halo. Halo Mas Afri. Oh, hilang sedikit ya. Mas Afri kayaknya sinyalnya melemah Oh, ya. si Mas Afri ini hilang ininya. Frozen. Jadi tadi pemenang kelima adalah Itu Mbak ya, itu Bu yang Daihatsu Subego yang paling pertama Bu. oh Refrison iya. ya? Refrison. Oke. Oleh Refrison. Ya, sepertinya ini terlempar. Baik, kita tunggu mereka berdua kembali sebentar.
Ya, terima kasih ya teman-teman ya sudah berpartisipasi secara aktif dalam acara ini ya. Semoga ilmu yang di-share oleh Mbak Yunita dan Mas Afi itu bisa menginspirasi kalian yang mungkin tertarik di industri pelokalan ya, Mas Afi ya, industri pelokalan dan terjemahan nantinya setelah menyelesaikan S1 atau misalnya mau curi start gitu ya, mungkin bisa ikut trainingnya Mas Afi juga ya, karena akan ada pembukaan training juga untuk start. Boleh. Mas Afi. Ya, nanti bisa mencari informasi ke Star Company atau mungkin nanti kita bisa hubungkan juga dengan program studi kita. Baik, Mas Afri, apakah sudah kembali ke sini? Belum, Bu. Masih ganti koneksi. Oh, masih ganti koneksi. Baik, kita tunggu Mas Afri sebentar. Untuk teman-teman, ini saya minta tolong nanti diisi ininya ya. Kita ada itu form career planning dan survei kepuasan untuk workshop. Ini masih, tunggu sebentar. Mungkin Mas Wafa bisa minta tolong di-share dulu di chat. Survei kepuasan dan ya, oke. Kita masih menunggu, mungkin lagi OTW sebentar lagi ya. Silakan ya teman-teman ya. Itu ada link professional development dan survei kepuasan setelah acara. Minta tolong diisi sebelum kita menutup acara ini yang akan ditutup oleh Master of Ceremony kita, Mas Afri. Oke, Mas Afri, silakan. Ya. Yeah, Mas Afri, I think that everyone has already written the survey, and now it's officially yours to close the workshop. Okay, baik, Miss. Okay. From the deepest of my heart, I would like to apologize for the mistakes that I probably did during this workshop. We also do hope that today's workshop will be beneficial for all of you here. And to close our session today, let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. That's the end of our workshop. Thank you for the speakers, Mr. Afrizal Lisdianta dan juga Miss Yunitia Wahyu Widianingrum, dan juga kepada moderator kita, Miss Asri Hapsari Asantesol. Thank you very much for the presentation. See you in another time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.